وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد. Kita lanjutkan kajian kitab Nihayatul Alam, berakhirnya alam semesta, tentang tanda-tanda kiamat kecil dan besar, sampai ke nomor 29, 30, 31. Nah, sore ini insyaallah. Yang ke-29 adalah kasratus syuhi wal bukhli. Semakin merajalelanya sifat kebakhilan, syuh. Yang ke-30 qati'atur rahim, yaitu memutuskan tali silaturahim. Yang ke-31 su'ul jiwar, jeleknya bertetangga. Jadi jeleknya hubungan dalam bertetangga, termasuk tanda-tanda kiamat. Hadis yang sudah sering kita baca karena berkaitan dengan tanda-tanda sebelumnya, ada di dalam satu hadis tapi dipisah-pisah oleh pengarangnya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min asyratis sa'ah an yadhhara syuh. Di antara tanda-tanda kiamat adalah apabila sudah merajalela kebakhilan, asyuh. Kemudian dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazdadul amru illa syiddatan. Perkara menjelang hari kiamat akan semakin parah. Maksudnya hal-hal yang jelek-jelek semakin parah, semakin menjadi. Wala yazdadun nasu illa syuhan. Dan orang-orang tidak akan bertambah kecuali akan bertambah bakhil. Kemudian di hadis sahih juga riwayat Bukhari, qala alaihi salatu wassalam yataqarabuz zaman. Nanti di tanda berikutnya nih ada yataqarabuz zaman. Zaman waktu semakin mendekat, terasa semakin dekat. Wa yanqusul amal, dan amal untuk akhirat semakin berkurang. Wa yulqa asyuhu, ini dalilnya di sini. Wa yulqa asyuhu, dan akan dicampakkan dalam hati setiap orang rasa bakhil. Wa yakthurul harjuh, dan banyak terjadi pembunuhan. Apa itu asyuh? Apa bedanya asyuh dengan bukhl? Asyuh itu secara umum artinya al-bukhlus syadid, kebakhilan yang sangat parah sekali. Ada yang menafsirkan kalau al-bukhlu itu orang bakhil, orang bakhil untuk mengeluarkan untuk orang lain, tapi untuk dirinya enggak bakhil. Tapi kalau asyuh sampai kepada dirinya itu bakhil, untuk dirinya sendiri bakhil. Ada yang menafsirkan bakhil itu sampai hanya membantu sekecil pun, tidak memberi uang, membantu mengangkatkan barang atau apa, itu mengatakan itu asyuh. Jadi sampai ketika itu asyuh. Iya. Jadi sampai berbuat baik orang lain yang dia sangat mampu untuk mengerjakan, ringan sekali untuk dikerjakan, tapi dia tidak mau. Itulah makna dari asyuh. Jadi, baik. Kemudian ada juga riwayat qala alaihi salatu wassalam la taqumus sa'atu hatta yadharul fuhsyu. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai nampak al-fuhsyu wat tafahush. Al-fuhsyu kata-kata kotor, wat tafahush perbuatan keji, wa qati'atur rahim memutuskan tali silaturahim, wa su'ul mujawarah dan bertetangga yang jelek, su'ul mujawarah. Dari Abu Hurairah disebut ada satu hadis juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah kata Nabi Muhammad, la taqumus sa'atu hatta yadhhar al-fuhsyu wal bukhlu. Tidak akan bangkit dari kiamat sampai muncul al-fuhsyu perbuatan keji, wal bukhlu dan kebakhilan, wa yukhawwanal aminu wa yu'tamanal khain. Orang yang amanah, yang dipercaya, dianggap pengkhianat.
wa yu'tamanal kha'in, orang yang pengkhianat dianggap amanah, wa yahlikal wu'uluh, dan akan binasa orang-orang mulia. Al-wu'ul itu orang-orang mulia, orang-orang terpandang, binasa. Wa yadharat tuhutuh, dan akan bangkit orang-orang rakyat jelata. Faqalu, berkata sahabat, ya Rasulullah, mal wu'ul wa matuhutu, apa yang dimaksud dengan al-wu'ul dan at-tuhut? Ini termasuk kata-kata yang dalam bahasa Arab jarang dipakai, al-wu'ul, at-tuhut. Qala, dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-wu'ul, kata beliau, wujuhun nasi wa asyrafuhum, yaitu al-wu'ul orang-orang yang terpandang dan orang-orang yang mulia. Wat-tuhutu, itu dari kata-kata tahat itu di bawah. Wat-tuhutu alladzina kanu tahta aqdamin nas, orang yang ada di bawah kaki-kaki orang banyak. La yu'lamu bihim, mereka tidak ketahuan. Maksudnya apa? Yaitu orang-orang jelata. Nah, ini yang terus muncul nanti. Sementara orang-orang terpandang, orang-orang mulia sudah banyak yang meninggal, yang bangkit nanti orang-orang rakyat jelata yang tidak ketahuan jelunturnya dari mana mereka, itu nanti yang bangkit. Nah, yang jadi populer. Kemudian di sana disebutkan dalam hadis itu tadi ada qati'atur rahim, yaitu jeleknya putusnya tali silaturahim, dan juga su'ul mujawarah, yaitu jeleknya bertetangga. Yang ke-32, terulang lagi yang dibaca tadi, hanya dipisah dalam topik khusus gitu kan. Duhurul fuhsh. Nah, merebaknya, munculnya perbuatan keji, baik berupa kata-kata, sikap, nah jadi berupa ucapan atau sikap. Nah, jadi at-tafahush atau al-fuhsh juga. Walladhi, tadi yang saya baca hadisnya, walladhi nafsu Muhammadin biyadi la taqumus sa'ah hatta yadharul fuhsh, sampai muncul perbuatan keji. Yang nomor 33 tadi sudah ada hadisnya, sudah dibaca ya, wa yukhawwanal amin wa yu'tamanal kha'in, yaitu apa? Tahwinul amin wa timanul kha'in, orang yang amanah yang jujur dianggap khianat, dan orang pengkhianat dianggap amanah. Nah, mereka ini terus yang orang-orang yang pengkhianat inilah yang dekat dengan kekuasaan, diangkat ini dengan ini, orang-orang yang munafik yang mencari muka di depan penguasa, itu mereka yang diangkat. Nah, padahal mereka itu orang-orang munafik, orang-orang pengkhianat, tapi diangkat untuk memiliki kekuasaan atau mendapatkan jabatan dan sebagainya. Sementara orang yang amanah sudah dilempar. Yang ke-34, nomor 34, halakul wu'ul wa duhur tuhur, sudah diterangkan tadi, sudah di hadisnya, sudah saya baca hadisnya, yaitu meninggalnya orang-orang mulia, orang-orang yang dipercaya, dan munculnya orang-orang jelata, rakyat jelata. Jadi orang-orang kaya, orang-orang yang terpandang, orang-orang yang mulia banyak meninggal, sementara menggantikan mereka adalah orang-orang rakyat jelata. Sudah hadisnya saya baca, wa yahlikal wu'ul wa yadharut tuhut, sampai meninggal orang-orang terpandang, orang-orang mulia, dan muncullah orang-orang rakyat jelata. Dan dijawab oleh Rasulullah tentang makna al-wu'ul dan makna at-tuhut. Nah, di sini Asy-Syaikh Al-Arifi menerangkan yang dimaksud dengan munculnya rakyat jelata, bangkitnya rakyat jelata adalah mereka itu mempunyai kedudukan terpandang di negara, di masyarakat. Nah, dan mereka juga bisa saja muncul karena khidmat wasailil i'lam. Mungkin mereka itu dengan kekayaannya mereka punya medsos, punya televisi, punya ini, dan itu modal mereka. Dan mereka juga banyak wa kasratil mutabbilin haulahu. Loh,
medsos ini yang apa yang sudah mulai dekat dengan pemerintahan, walaupun tidak amanah mereka, tapi hanya ingin mendapatkan dunia saja dari pemerintahan. Disekelilingi oleh al-mutabbilin. Al-mutabbil itu orang yang menabuh gendang, kayak buzzer-buzzer. Kan sekarang musim buzzer-buzzer nih. Di rezim buzzer, di rezim itu banyak rezim itu. Jadi rezim banyak buzzer-buzzer, orang yang mendengung-dengungkan tentang hebatnya ini pemimpin, wah gini hebat. Itu buzzer-buzzer, dan mereka dibayar, dan bayarannya bukan murah, mahal sebenarnya. Nah itulah termasuk al-mutabbilin. Nah, buzzer-buzzer di istana, buzzer-buzzer di kementerian, buzzer-buzzer ini yang memuji-muji, wah udah. Belum lagi masih televisi-televisi yang pro rezim, udah semuanya. Sementara televisinya hanya tidak punya sedikit peminat televisi yang tidak laku lah. Nah itulah termasuk seperti itulah makna daripada wayadhar at-tuhud, bangkit orang-orang yang sudah tidak amanah lagi. Kemudian yang ke-35 nih, ke-35 adamul mubalati bi masdaril mali min haramin aw min halalin. Tidak peduli lagi, tidak ada kepedulian dari mana seseorang itu mendapatkan harta, apa dari yang haram atau dari yang halal. Dalam muqaddimah judul ini Syekh Arifi mengatakan, seseorang kalau sudah tidak kuat agamanya, maka sifat waraknya akan hilang juga. Kalau seseorang sifat waraknya sudah tidak ada dalam dirinya, maka dia mudah terjerumus dalam syubhat, hal-hal yang syubhat-syubhat. Seseorang yang terjerumus dalam hal yang syubhat-syubhat, maka sangat mudah sekali untuk terjerumus dalam hal yang haram. Akhirnya dia bergelimang untuk mencari harta yang haram. Dia sudah tidak peduli lagi apa itu haram atau halal yang dia dapat. Dan hal itu sudah banyak terjadi pada zaman ini, kata Syekh Al-Arifi. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang kepada manusia suatu zaman, la yubali al-mar'u, seseorang tidak peduli lagi bima akhadal mal, dengan cara apa dia mendapatkan harta, amin halalin amin haramin, apakah dia mendapatkan harta tersebut dari yang halal atau dari yang haram. Dan kata Syekh Al-Arifi, kalau kita perhatikan saat ini, orang-orang sudah pada pada menggeluti harta dengan harta yang haram. Orang-orang pada mudah dianggap mudah diremehkan masalah perdagangan dengan hal-hal yang haram. Berdagang dengan khumur, apa itu? Yaitu yang memabukkan. Memabukkan, al-khumur segala macam dah, termasuk narkoba semuanya. Menjual barang-barang yang haram begitu mudah. Kemudian at-ta'amul bir riba, bermuamalah dengan riba. Atau ada orang-orang yang juga menyewakan tokonya atau tempat-tempat pertokoannya untuk perdagangan hal-hal yang haram, untuk prostitusi dan sebagainya. Wa qala Allah Ta'ala, beliau menukil firman Allah, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Dan dalam satu hadis sahih, innallahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-36, an yuttakhadal fai'u duwalan. Al-fai' itu harta rampasan yang didapat secara unwah, bukan dari hasil peperangan. Sudah kita pernah bahas di tafsir itu, masalah al-fai', di mana suatu ketika orang Yahudi itu pernah meninggalkan kota Madinah dan harta kekayaan mereka ditinggalkan setelah mereka melanggar janji. Kalau kalau umat Islam menang melawan orang kafir, maka itu disebut harta rampasan, dalam bahasanya al-fai'ah, al-ghanimah.
itu harta rampasan karena mereka kalah. Tapi kalau al-fai itu yang diterima oleh orang, yang didapat oleh mujahidin dari harta apapun bentuknya tanpa peperangan, tinggal atau menyerah, dan mereka menyerahkan semuanya sudah, dan itu sudah ada pembagiannya. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma afa Allahu ala rasulihi, apa yang telah Allah berikan sebagai fai, harta fai, al-fai, kepada rasulnya, min ahlil qura, dari penduduk desa, maksudnya dari peperangan yang tidak ada peperangan ketika itu, maksudnya falillahi walir rasul, maka al-fai itu adalah milik Allah dan milik rasulnya, dibagi maksudnya. Walidil qurba, milik Allah untuk siapa? Ya dikembalikan ke umat nanti, bukan diberikan ke apa nih, ya dia harta milik umat maksudnya itu. Falillahi walir rasul, walidil qurba, rasul dan keluarganya, walidil qurba, kaum kerabat, wal yatama, orang-orang anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabnis sabil, dan orang yang bepergian, musafir. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, harta itu dibagi sudah oleh Allah, diatur dalam syariat supaya tidak hanya berputar di kalangan orang-orang miskaya di antara kalian. Terus di sini enggak, di akhir zaman nanti ini kekayaan itu yang didapat mungkin dari ini akan berubah, nanti akan dimiliki orang-orang tertentu, dikuasai orang-orang tertentu, hanya orang-orang yang itu, walaupun harta fai Allah menyuruh suruh bagi, tapi di akhir zaman orang itu, di antara tanda kiamat, sudah orang menyelisihi syariat ini, akhirnya harta itu dikuasai orang-orang yang kaya, jadi yang didapat orang-orang kaya dan dikuasai oleh mereka. Seperti dalam hadis tadi yang sudah saya baca, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala idza tukhidal fai'u duwalan wal amanatu maghraman sayati bitamamihi. Nanti ada keterangan lagi tentang al-amanah ini. Apabila harta fai' dibagi hanya pada orang-orang tertentu, wal amanatu maghraman, amanah dijadikan hutang. Ini nanti keterangannya, ada keterangannya mana al-amanah. Al-amanah dijadikan hutang. Seperti apa mana al-amanah itu? Yaitu seharusnya dia berzakat, jadi wajib berzakat, dia itu mengeluarkan zakat bukan lillahi ta'ala, jadi dianggap pajak langsung. Seperti itulah pajak, kayak terpaksa gitu. Nah itu tanda-tanda hari kiamat juga. Demikianlah sampai nomor 36 dulu, dari nomor 28 tadi, dari 29 sampai nomor 36 dalam hadis yang beruntun, ya, dipisah berjudul oleh Syekh Al-Arifi. Yang nomor 37, antakunal amanatu maghnaman, apabila amanah sudah menjadi kayak ghanimah, maksudnya kayak pajak yang harus dibayar, bukan harus mengeluarkan zakat, tapi kayak terpaksa mengeluarkannya itu. Demikianlah ikhwani kajian kita sore hari ini. Mari kita akhiri liqa ini dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.